'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak sekalian, sehat semua ya. Hari ini kita akan majukan pembelajaran. Nah, kalian sebelumnya sudah belajar mengenai zat aditif ya, bagaimana zat ini ditambahkan sengaja ke dalam makanan supaya berwarna, lebih enak rasanya, lebih manis, lalu bisa lebih awet. Nah, ngomong soal makanan, apa sih fungsi makanan bagi kita? Kenapa kita harus makan? Lalu kalau tidak makan gimana ya? Nah, untuk menjawab itu, kita akan melihat paparan dalam video ini. Video ini Bapak ambil dari YouTube, dari channel Ini Budi ya. Oke, silahkan diperhatikan anak-anak sekalian. Kita buka videonya, di play. Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh.
Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, gimana? Sudah selesai ya? Sudah paham mengenai apa fungsi makanan, zat-zat dalam makanan itu ada apa saja yang harus baik ya? Tadi kalian bisa lihat ada zat makro, zat mikro ya, gizi namanya ya. Nah sekarang selain itu syarat-syarat makanan yang harus kita konsumsi itu apa sih? Apa cukup kita makan yang kenyang? Nah syarat-syaratnya kalian bisa lihat ada di halaman 126 di buku. Kayak yang pertama itu adalah harus bergizi ya. Tentu makan harus bergizi. Tadi gizinya banyak ya. Ada gizi yang makro dan mikro, yaitu harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Jadi jangan makan rumput saja ya. Itu tidak bergizi. Kemudian harus mengandung kalori. Kalori itu kan tadi energi ya. Energi ini berarti harus kita gunakan. Nah, kita harus mendapatkan energi itu. Jadi makanannya harus mengandung kalori. Kan ada makanan yang 0 kalori seperti teh tawar itu 0 kalori. Jadi kalau tiap hari kalian minum teh tawar, itu insya Allah kembung tapi tidak punya tenaga ya. Kemudian mudah dicerna. Tentu makanan harus yang mudah dicerna. Jangan makan rumput. Rumput itu susah dicerna oleh kita. Jangan juga makan batu. Susah ya dicernanya ya. Nah, kemudian higienis, tentu higienis ya. Harus yang bersih makannya, jangan makan yang sudah jatuh lebih dari 10 tahun baru dimakan lagi ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, tapi kata Rasul juga sebenarnya boleh kalau makanan jatuh cukup dibersihkan saja yang kotornya maka dimakan, tapi tidak dimakan yang kotornya. Kemudian yang paling penting dari semua itu karena kita adalah umat muslim, maka makanan harus yang halal. Baik halal dari segi cara mendapatkannya, dari jenisnya. Jadi misalnya pertanyaan, kita makan soju boleh nggak diminum Pak? Nah lihat sojunya halal apa haram ya. Karena kebanyakan soju haram ya, jadi tidak boleh ya. Baik seperti makan sekalian, kita akhiri kembali hari ini, ditutup bukunya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan ya, kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.